Dua informasi penting kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 untuk PNS dan pensiunan. Dan yang kedua, pemerintah juga anggarkan uang duka wafat untuk pensiunan PNS dan bisa cair di Februari 2025 ini. Dua informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di hari Rabu 5 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita masuk dulu terhadap pemerintah yang anggarkan uang duka wafat untuk pensiunan PNS. Ya. Semestinya sudah diketahui bahwa pensiunan PNS akan mendapatkan gaji dan juga tunjangan. Ini sudah merupakan hak dasar bagi para pensiunan PNS secara keseluruhan. Gaji dan tunjangan adalah bekal utama untuk penghidupan. Para pensiunan PNS mendapatkan gaji dan tunjangan meskipun sudah tidak bekerja. Hal ini lantaran pemerintah mengapresiasi pengabdian mereka. Dengan diberikannya gaji dan tunjangan kepada para pensiunan PNS, maka pemerintah juga sudah menjalankan amanat undang-undang. Ada banyak jenis tunjangan yang diberikan kepada para pensiunan PNS. Itu semua guna menjaga kehidupan mereka tetap aman dan sejahtera secara finansial. Lebih lanjut, pemerintah juga menganggarkan dana khusus sebagai bagian dari uang duka wafat untuk pensiunan PNS maupun keluarganya. Singkatnya, jika suatu saat keluarga maupun pensiunan PNS sendiri meninggal dunia, maka PT Taspen akan menyalurkan uang duka wafat. Ini adalah bagian dari wujud belasungkawa pemerintah. Termasuk pula salah satu cara yang ditempuh untuk sedikit meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan. Secara umum, berikut adalah nominal uang duka wafat yang akan diberikan pemerintah melalui PT Taspen jika musibah tersebut terjadi. Pertama, pensiunan meninggal dunia. Jika pensiunan meninggal dunia, maka ahli waris yang ditunjuk berhak menerima santunan sebesar 8 juta rupiah. Nah, kita ulangi ya. Jika pensiunan meninggal dunia, ahli waris yang ditunjuk berhak menerima santunan sebesar 8 juta rupiah. Kedua, anak pensiunan meninggal dunia. Jika yang meninggal adalah anak dari pensiunan, santunan yang diberikan kepada keluarga adalah sebesar 4 juta rupiah. Jika yang meninggal adalah anak dari pensiunan, santunan yang diberikan kepada keluarga adalah sebesar 4 juta rupiah. Ketiga, istri atau suami pensiunan meninggal dunia. Istri atau suami pensiunan meninggal dunia. Santunan sebesar 6 juta diberikan jika istri atau suami dari pensiunan yang meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah informasi soal uang duka wafat yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari wujud belasungkawa untuk pensiunan PNS dan keluarga. Kemudian yang kedua terkait dengan informasi kenaikan gaji di tahun 2025. Apakah sudah ada titik terang terhadap kenaikan gaji ini? Kalau kita lihat bagaimana informasi dari Sri Mulyani pada malam hari ini. Apakah Sri Mulyani sudah memberikan titik terang terhadap kenaikan gaji dan sebagainya? Kalau kita lihat, baru-baru ini
ada informasi terkait dengan baru-baru ini ada gaji ke-13 ASN dihapus. Menkyu Sri Mulyani beri respon begini katanya. Nah, ini ada informasi terkait dengan gaji ke-13 yang baru-baru ini diberitakan. Oke, setelah terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, dalam Inpres tersebut Presiden Prabowo menginstruksikan adanya penghematan hingga 256,1 triliun pada anggaran kementerian dan lembaga. Selain itu, transfer ke daerah juga mengalami efisiensi sebesar 50,59 triliun. Akibat Inpres tersebut, muncul keresahan para ASN terkait dengan isu bahwa THR dan gaji ke-13 tahun 2025 tidak akan dicairkan atau dihapus. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan respon terkait dengan isu yang merebak itu. Sri Mulyani menetapkan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 terkait dengan transfer ke daerah. Ya, Kemenkyu sendiri yang menentukan langsung penganggaran belanja pegawai termasuk gaji P3K daerah. Sehingga hal ini akan menjadi bukti bahwa isu yang berkembang THR 2025 dan gaji ke-13 ASN dihapus adalah tidak benar. Nah, ya. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, ini Sri Mulyani hingga malam ini belum memberikan tanda-tanda terkait dengan kenaikan gaji, yang mana baru-baru ini Sri Mulyani masih sibuk terhadap memotong anggaran transfer ke daerah yang mencapai 50 triliun. Kemudian juga, jadi transfer ke daerah ini dipotong ya. Ini yang masih diurus oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani pangkas dana transfer ke daerah 50,59 triliun. Ini Sri Mulyani pangkas dana TKD 50,5 triliun. Daerah terpaksa berhemat. Nah, ini yang masih sibuk diurus oleh Sri Mulyani terkait dengan efisiensi anggaran, termasuk anggaran ke daerah pun dipotong ya. Nah, tentunya terkait dengan pemotongan anggaran daerah ini, ya tentu masih menjadi tanda tanya bagi kita semua bagaimana dengan nasib kenaikan gaji hingga malam ini. Intinya hingga malam ini Sri Mulyani belum memberikan klarifikasi terhadap kenaikan gaji di tahun 2025.